Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi rekan-rekan para peternak pemula atau pekebun pemula. Ini pagi ini saya sedang akan memberi pakan ikan lele saya yang sudah saya tebar sekitar 3 hari yang lalu. Ini belum kayak kasih makan aja udah pada nongol ini ya. Kolam ini ukurannya sekitar 1x4 ya, 1x4 meter. Saya tebar bibit sekitar 300 benih ya, 300 benih ikan lele. Ukuran sekitar saya tidak tahu persis sih ukurannya, cuman sejari kelingking anak kecil lah, sejari kelingking ya, sekitar segini lah. Tapi jari kelingkingnya anak kecil ya segini sekitar jari kelingking segini. Saya beli per ekornya dengan harga Rp400, 300 ekor saya beli 3 hari yang lalu saya tebar. Ini saya mau beri makan ikan dengan pelet. Jadi kolam saya ini ukurannya 1x4 meter, kedalaman sekitar 1 meter ya, 1 meter kurang lebih. Kolam ini adalah kolam tanah rekan-rekan semua, kolam tanah cadas ya, tanah cadas. Ini kita bisa lihat ini tanah cadas. Dulu saya buat sekitar tahun 2012 ya. Saya buat sekitar 2012. Terus saya pertama kali saya tebar bibit dulu adalah 500 ekor. Sampai panen tersisa sekitar 200 ekor. Itu pengalaman pertama saya. Dan pernah saya tebar bibit juga nila, grameh pernah juga. Jadi kali ini setelah sekian lama, beberapa tahun tidak saya lepasin ikan, ini mau saya lepasin lagi nih. Saya lepasin lele. Sudah saya lepasin lele, cuman ini saya mau beri makan ikan-ikan itu. Ini rekan-rekan, sekedar ini aja ya, kita saling sharing lah. Saya ini termasuk pemula dalam peternak lele. Kita sama-sama belajar. Kenapa saya memilih kolam jenis, bisa dinamakan ini kolam tanah ya, meskipun cadas tapi masuknya tanah ya. Pertama, menurut saya kolam tanah itu lebih ini ya, lebih keuntungannya itu banyak. Pertama, dari segi pakan alami itu yang jelas lebih banyak ya. Ini saya diamkan aja lumut-lumutnya ini ada, lihat. Jadi secara pakan alami itu kolam tanah lebih gampang ada. Terus yang kedua, kolam tanah ini tidak ribet rekan-rekan. Yang penting setelah kita buat, terus kita kasih air, terus kita diamkan seminggu sampai ada lumut-lumut seperti ini lebih bagus. Seperti ini, lumut-lumut seperti ini enggak saya kasih ini. Terus yang kedua itu kita enggak perlu sering-sering ganti air, enggak perlu. Kalau untuk kolam tanah ini cukup kita tebar bibit ya, kita taruh di situ aja, enggak usah kita kuras segala macam, enggak usah. Jadi itu kelebihannya salah satunya. Terus kalau di kolam terpal itu rekan-rekan, dia kan
amoniaknya itu susah hilangkan, dia harus dikuras, harus segala macam. Kalau di kolam tanah ini enggak, amonia itu dia akan ke tanah, itu ke dasar tanah dia, terus ada apa namanya ini, rumput-rumput liar seperti ini. Kok rumput liar, apa lumut-lumut seperti ini kan dia sebagai penyerap amonia kotoran ikan tersebut. Jadi kita tidak harus lebih apa ya namanya, tidak ribet lah, tidak ribet kalau masalah air inilah, masalah air kita tinggal air ada di situ, kita diamkan seminggu lah, seminggu setelah itu kita tebar bibit. Terus yang ketiga itu ikan lebih sehat menurut saya, karena kalau di kolam tanah ini ikan kan dia di habitat aslinya, dia ikan lele, apalagi lele ya, dia kan senang yang tanah seperti ini. Kalau menurut saya itulah itu beberapa keuntungan kalau kita beternak lele di kolam tanah. Jadi lele ini dia serasa seperti habitat aslinya, terus kita tidak usah mengganti airnya itu tadi. Terus masalah amonia, sisa-sisa pakan atau kotoran itu dia bisa mengendap sendiri di bawah tanah, atau sudah ada lumpurnya kayak gini kan dia diserap oleh lumut-lumut ini tuh. Tapi juga ada kekurangannya rekan-rekan semua. Kekurangannya kalau untuk skala ini ya, peternak yang agak banyak, ribuan ekor itu, susahnya adalah kalau mau apa namanya sortir. Namanya lele kan nggak bisa besar serentak kan, dia pasti ada penyortiran. Nah itu susahnya ketika menyortir itu, kita susah, jadi pengasatan airnya itu susah. Terus yang kedua masalah ini ya, masalah itu yang pertama itu, yang kedua masalah sortir itu susah. Terus yang kedua ini kolam tanah ini cenderung ikannya, katanya loh, kata-kata yang sudah pernah senior kan yang peternak lele itu, ikannya katanya berbau lumut kok lumut apa lumpur katanya, seperti itu. Kalau menurut saya wajar sih, memang wajar. Karena apa? Karena di kolam tanah ini kan pergantian airnya bisa dikatakan jarang sekali kan, jarang. Apalagi kayak saya ini kan tidak pernah saya ganti nih, jadi saya pelihara sampai nanti dia waktunya panen. Terus yang ketiga ini pengontrolannya susah kalau kolam tanah ini. Karena apa? Karena di dasar ini kan ada tanah, jadi lele kan bisa apa namanya, bisa ngerong, bisa sebagainya lah, bisa saling kontrol terhadap predatornya susah, terhadap predator. Jadi kan di kolam tanah ini predator lain seperti ulas segala macam kan mudah masuk ya. Nah itu dari itulah salah satu kekurangannya kalau kita di kolam tanah. Pertama penyortiran, kedua tadi kontrol ya, kontrol kolam ini agak susah, jadi itu tadi. Terus yang ketiga tadi apa rekan-rekan, aduh saya lupa. Yang ketiga masalah masalah ini pakan. Nah pakan kalau kolam terpal kan ibaratnya pakan bisa kita bisa kita perkirakan ya. Kalau kolam tanah ini kan agak susah juga kan, jadi jumlah ikan kadang-kadang kan nggak bisa kita kontrol, jadi kita susah lah ngontrol pakan lah. Tuh menurut saya sih, kalau menurut saya. Ini sekedar sharing aja kawan-kawan, siapa tahu ada yang para susu di sinilah peternak ikan. Ini saya baru mulai ternak ikan lele skala kecil lah, belajar. Tapi ada juga sih salah satu keuntungan yang mendasar. Kalau kolam terpal itu cenderung kita tidak bisa sembarangan memberi pakan alternatif seperti
sisa-sisa nasi atau ayam tiren dibakar seperti itu atau bekicot kita cacah itu tidak bisa. Kenapa? Karena nanti cenderung kan kalau koram terpal ini kan bawahnya terpal, jadi tidak bisa terurai ya sisa-sisanya. Kalau kolam tanah ini kalau kita beri makan pakan alternatif yang kategorinya adalah pakan-pakan seperti itu tadi, itu dia lebih 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 tahan lah ikannya lebih tahan. Karena apa? Karena secara otomatis kan sisa-sisa pakan tadi kan langsung mengendap di tanah, dia di tanah kan, kembalinya ke tanah, jadi tidak membuat amonia yang terlalu banyak lah. Jadi amonia tetap ada, cuman bisa terminimalisir tanpa kita mengganti air dan sebagainya. Itu menurut saya sih. Kalau ada rekan-rekan yang punya pengalaman lain, yang punya ilmu-ilmu lain, bisa di-share lah, bisa di share kita saling diskusi lah. Ya, itu aja ya rekan-rekan semua para peternak lele, tetap semangat, salam sukses. Itu saja, sekian ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ini masih skala peternak yang belajar. Mohon komen-komennya para suhu peternak. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.